Alhamdulillah, mantap banget ya teman-teman. Pinjaman saya telah berhasil disetujui di dua aplikasi pinjaman online yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Nah, ini adalah aplikasi yang pertama ya, sudah disetujui sebesar 1.800.000 dan sudah masuk ke rekening saya ya, di rekening Dana sebesar 1.125.000 pada tanggal 1 Oktober 2024 jam 12:03. Dan ini adalah aplikasi yang kedua ya teman-teman, sudah dicairkan juga di aplikasi ini dan sudah masuk juga ke rekening Dana sebesar 1.125.000 ya pada tanggal 1 Oktober 2024 jam 12:15. Nah, jarak dari aplikasi pertama dan di aplikasi yang kedua ini hanya dalam hitungan menit ya teman-teman, dan langsung disetujui. Jadi buat teman-teman yang ingin di ACC di dua aplikasi pinjaman online ini, pastikan teman-teman simak sampai akhir ya, karena saya akan memberitahukan cara pengajuan, tips dan trik agar cepat di ACC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya di channel Cari Cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya dua aplikasi pinjaman online langsung cair, yang mana aplikasi ini pada bulan Oktober ya, awal Oktober masih bisa melakukan pencairan ya teman-teman, karena di sini saya baru aja dicairkan ya di aplikasi pinjaman online ini, dan dalam hitungan menit sudah bisa langsung masuk ke rekening Dana ya teman-teman. Nah, di aplikasi pinjaman online ini tentunya aman galbay ya 2024 dan mudah cair ya teman-teman, bisa cair ke rekening Dana kita. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Cari Cuan, teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu, karena setiap harinya kita selalu membahas seputar aplikasi pinjaman online langsung cair ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pembahasan aplikasinya ya. Pastikan teman-teman simak videonya sampai akhir. Nah, jadi di sini kita sudah berada di dalam aplikasi yang pertama yang akan saya bahas ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya. Pertama kali kita masuk maka akan menemukan seperti ini ya teman-teman, yaitu dia meminta izin ya, seperti dia bisa mengetahui informasi pribadi kita seperti KTP, nomor ponsel dan lain-lain. Setelah itu aplikasi ini juga bisa mengetahui kontak informasi ya, informasi kontak kita, yaitu dia bisa mengetahui daftar-daftar kontak yang ada di ponsel kita. Setelah itu juga bisa mengetahui isi SMS kita ya teman-teman. Jadi aplikasi ini bisa mengetahui kita sedang melakukan di aplikasi apa saja ya, aplikasi pinjol apa saja. Nah, misalnya banyak yang kita pengajuan di aplikasi pinjol, biasanya itu sulit ya untuk di ACC. Nah, buat teman-teman yang sudah paham terkait tentang ini, kita langsung aja klik konfirmasi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung berada di halaman seperti ini. Kita diminta untuk mengisikan beberapa informasi penting ya teman-teman, seperti alamat tempat tinggal, rincian alamat, pekerjaan, nama perusahaan, dan pendapatan bulanan kotor ya. Nah, untuk alamat tempat tinggal ini teman-teman bisa masukkan alamat tinggal kalian pada saat ini atau saat kalian melakukan pengajuan ya di aplikasi ini ya teman-teman. Setelah itu untuk rincian alamatnya juga, nah sebaiknya juga kalian masukkan sesuai dengan yang tertera di dalam KTP ya. Misalnya di dalam KTP itu ada RT, RW, gangnya gitu, teman-teman masukkan aja semuanya teman-temannya dengan lengkap. Oke, setelah itu di sini ada nama perusahaan, masukkan aja ya. Untuk pendapatan bulanan kotor di sini teman-teman bisa masukkan minimal 5 juta rupiah ya. Teman-teman nanti bisa masukkan 5, 6, 7 ataupun seterusnya ya teman-teman, seperti itu. Oke, setelah itu kita langsung aja klik langkah selanjutnya. Nah, setelah itu di sini ada kontak darurat ya teman-teman. Yang pertama kita di sini saya masukkan hubungannya yang orang tua, dan yang kedua di sini saya pilih hubungannya teman ya. Namun dua nomor ini adalah nomor pribadi saya ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin masukkan kontak darurat di sini, teman-teman juga bisa masukkan nomor teman-teman ya.
nomor yang pertama atau nomor yang kedua seperti itu. Pastikan untuk kedua nomor ini nomornya harus aktif ya teman-teman, jangan sampai kedua nomor ini tidak aktif ya. Oke, kita langsung ke langkah selanjutnya. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk masukkan informasi pribadi ya teman-teman, seperti nama lengkap, nomor identifikasi dan lain-lain ya. Yang saya garis bawahi di sini adalah tujuan pinjaman, yaitu di sini teman-teman bisa pilih aja yang penggunaan multiguna ya. Oke, setelah itu kita langsung aja klik konfirmasi informasi. Setelah itu di sini kita diminta untuk mengkonfirmasikan informasi KTP kita ya teman-teman. Periksa nama sesuai KTP dan nomor KTP. Jika sudah benar, kita langsung aja klik yakin. Nah, jadi di sini ada informasi bank ya teman-teman. Pastikan untuk nama pemegang kartu ini sesuai dengan identitas kalian yang setelah kalian masukkan tadi ya, sesuai yang tertera di dalam KTP kalian. Nah, setelah itu untuk nama bank juga harus sesuai ya teman-teman dengan nama identitas kalian. Nah, karena di sini saya akan mencairkannya ke aplikasi Dana saya, maka di sini saya pilih Bank Permata dan nomor kode virtualnya untuk ke aplikasi Dana kalian wajib masukkannya yaitu 8528 dan diikuti dengan nomor ponsel teman-teman yang telah terdaftar di aplikasi Dana. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah terisikan semuanya, kalian bisa klik aja melanjutkan. Nah, setelah itu teman-teman, jika sudah sampai di halaman seperti ini, teman-teman langsung aja klik pinjam sekarang. Nah, setelah itu teman-teman langsung aja klik ajukan sekarang ya. Nah, jadi di sini pengajuan sedang diproses ya teman-teman, dan kita cukup tunggu aja ya apakah di ACC atau tidak. Di sini verifikasinya 2-3 hari. Namun kenyataannya tidak sampai 2-3 hari teman-teman ya, dalam hitungan menit aja kita sudah bisa mendapatkan kabar ya apakah pengajuan kita ini di ACC atau tidak. A few moments later. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini pengajuannya telah berhasil disetujui ya, sebesar 1.800.000 dan untuk tenor hanya 7 hari aja, karena aplikasi ini masih ilegal ya teman-teman, belum terdaftar di OJK, tentunya aman di Galbay. Nah, dan ini juga udah masuk ke rekening Dana teman-teman ya, sesuai yang telah kita masukkan tadi sebesar 1.125.000 pada tanggal 1 Oktober jam 12:03 ya teman-teman, masuk ke rekening Dananya seperti itu. Nah, buat teman-teman bertanya aplikasi apa yang saya gunakan, nah ini aplikasi yang pertama yang saya gunakan, ini aplikasi yang bernama Kredit Dana ya teman-teman. Nah, ini adalah aplikasinya, teman-teman bisa download aja aplikasinya di Play Store ya. Aplikasinya ada di Play Store, kalian tinggal ketikkan aja Kredit Dana. Oke, sekarang kita beralih ke aplikasi yang kedua teman-teman ya. Nah, aplikasi yang kedua ini cukup mudah juga untuk cairnya. Saya mengajukan di kedua aplikasi tersebut ya, langsung di ACC teman-teman ya. Nah, begini ya cara pengajuannya, teman-teman bisa ikuti cara pengajuan saya ya. Oke, kita langsung aja. Ini sama kayak yang di aplikasi pertama tadi teman-teman ya, minta izin seperti itu. Kita langsung klik aja setuju. Setelah itu di sini, nah kita bisa minjam di berbagai aplikasi ini ya teman-teman, di produk ini. Saya langsung coba yang di 4 juta teman-teman. Nah, klik aja pinjam. Setelah itu di sini ada informasi lainnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa masukkan aja alamat tempat tinggal, rincian alamat, pekerjaan, sampai pendapatan bulanan kotor ya. Nah, untuk alamat tempat tinggal kalian bisa masukkan alamat sesuai yang tertera di dalam KTP kalian ataupun domisili kalian pada saat ini ya. Oke. Nah, untuk pendapatan bulanan kotor di sini untuk di aplikasi ini saya masukkannya 8 juta rupiah ya teman-teman. Oke, jika sudah terisikan semuanya, kita langsung aja klik langkah selanjutnya. Nah, setelah itu di sini kita diminta masukkan kontak darurat. Yang pertama di sini saya pilih orang tua dan yang kedua di sini saya pilih rekan kerja. Untuk nomor telepon ini harus aktif ya teman-teman. Oke, jika sudah terisikan semuanya, kita klik aja langkah selanjutnya. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk memasukkan identitas ya, yaitu seperti foto KTP kita. Langsung aja kita klik langkah selanjutnya. Nah, setelah itu di sini sudah masukkan foto KTP kita di sini. Langsung aja kita masukkan tanggal lahir ya, karena nama lengkap dan nomor identifikasi ini otomatis terinput di sini teman-teman ya, sesuai identitas KTP yang telah kita masukkan tadi. Nah, untuk tanggal lahir, jenis kelamin dan lain-lain ini ya masukkan aja ya teman-teman, sesuaikan aja. Dan yang saya garis bawahi di sini adalah tujuan pinjaman.
Nah, untuk di aplikasi ini teman-teman bisa pilih tujuan pinjamannya yaitu modal usaha. Oke, kita langsung aja klik langkah selanjutnya. Nah, setelah itu di sini kita langsung aja konfirmasi teman-teman ya. Nah, ini pengajuan saya sedang diproses ya teman-teman. Dan di sini jumlah pinjaman 1.800.000 dan untuk tenornya hanya 7 hari aja. Nah, dan ini sudah berhasil dicairkan ya sebesar 1.800.000 dan yang masuk ke rekening Dana sebesar 1.125.000 ya teman-teman pada tanggal 1 Oktober jam 12:15 ya. Nah, kedua aplikasi tadi hanya jarak waktunya hanya sekitar 10 menit ya teman-teman. Dan ini sudah masuk ke rekening Dana ya dari Ostrich Money. Nah, buat teman-teman bertanya aplikasi apa yang saya gunakan. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang bernama Super Dana ya teman-teman. Aplikasinya sudah ada di Play Store. Kalian tinggal install aja aplikasinya ya, aplikasi yang bernama Super Dana. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jika teman-teman ingin di-akses di aplikasi ini, silakan teman-teman bisa ikuti cara pengajuan saya ya, seperti di aplikasi yang pertama dan di aplikasi yang kedua tadi. Dan tentunya untuk KTP teman-teman harus jelas, tidak boleh buram ya. Dan untuk kontak yang ada di HP teman-teman minimal 50 kontak ya teman-teman. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. See you next my video.